Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di balik setiap pria sukses, seringkali ada wanita yang diam-diam menanggung lelah dan luka dalam senyap. Wanita yang membiarkan dirinya menjadi tiang penyangga saat badai menerpa. Wanita yang menekan ego dan air mata demi melihat suaminya berdiri di atas panggung kemenangan. Begitu juga kisah Azelia, wanita sederhana namun cerdas, yang memulai segalanya dari nol bersama suaminya, Reno. Mereka merintis sebuah perusahaan kecil di garasi rumah orang tua Reno, memulai dengan modal seadanya, dan membagi mimpi di antara tumpukan dokumen dan kopi larut malam. Azelia bukan hanya istri, tapi mitra sejati. Ia merancang, menghitung, dan mengeksekusi banyak ide yang kemudian menjadikan perusahaan mereka berkembang pesat. Namun, seiring kesuksesan yang diraih, perlahan sikap Reno berubah. Kesibukan mulai menjauhkan mereka, tetapi Azelia tetap bertahan. Ia percaya cinta mereka masih ada. Tapi kenyataannya, Reno telah jatuh ke pelukan wanita lain, Maya, wanita ambisius yang datang sebagai karyawan baru di kantor mereka. Puncaknya terjadi di sebuah pagi yang tidak akan pernah Azelia lupakan. Di hadapan para karyawan, Reno mengusirnya secara terang-terangan. Ia mempermalukan wanita yang telah bersamanya melewati masa-masa sulit, tanpa sedikit pun menghargai pengorbanan dan cinta yang telah diberikan. Ia membela Maya, selingkuhannya, dan menyudutkan Azelia seolah tak punya peran dalam keberhasilan perusahaan. Yang Reno tidak tahu, Azelia bukan wanita lemah yang bisa diinjak seenaknya. Ia bukan hanya istri, tapi pendiri bersama, pemegang saham, dan otak di balik banyak kesuksesan. Dan penghinaan itu akan menjadi awal dari kebangkitan Azelia, karena tak ada yang lebih berbahaya dari wanita yang tersakiti, namun tetap berdiri dengan kepala tegak. Azelia tidak akan membalas dengan air mata, tapi dengan kekuatan, strategi, dan kemenangan. Setiap mimpi besar pasti pernah dimulai dari ruang kecil yang sempit, dengan doa, tekad, dan keyakinan yang nyaris mustahil. Begitu pula dengan kisah Azelia dan Reno. 7 tahun lalu, mereka bukan siapa-siapa. Azelia hanyalah lulusan teknik industri yang baru saja resign dari pekerjaannya di sebuah perusahaan asing. Reno adalah pria bermata tajam yang jenuh dengan tekanan dunia korporat dan punya cita-cita membangun sesuatu sendiri. Di tengah keringat dan keresahan itulah, mereka bertemu, jatuh cinta, menikah, dan akhirnya memutuskan membangun RevTech Solutions, sebuah perusahaan konsultan teknologi dan integrasi sistem yang mereka impikan akan menjadi sesuatu yang besar. Awalnya, hanya ada satu meja kerja bekas di garasi rumah orang tua Reno. Komputer tua dengan kipas berisik, gaji yang tidak tetap, tagihan listrik yang terus datang. Tapi Azelia dan Reno punya yang lebih kuat dari semua itu, rasa percaya. Kalau bukan sekarang kita mulai, kita akan terus jadi penonton, kata Reno waktu itu, menatap Azelia yang sedang membuat rencana bisnis dengan tangan yang nyaris gemetar. Azelia menatapnya balik. Kita mulai, Ren, dari apa yang kita punya, dan yang kita punya sekarang cuma satu sama lain. Dan mereka mulai. 7 tahun berlalu, dan kini mereka telah memiliki kantor 3 lantai di pusat kota, tim yang solid, serta jaringan klien yang berkembang pesat. Reno menjabat sebagai CEO, sedangkan Azelia menangani manajemen dan operasional harian perusahaan. Meski struktur jabatan membuat Reno tampak seperti tokoh utama, semua orang di dalam RevTech tahu. Azelia adalah otak di balik kelancaran mesin itu. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk ke ruang kerja Azelia melalui jendela kaca besar. Ia sedang menyusun agenda rapat untuk evaluasi kuartalan sambil menyesap kopi. Reno datang beberapa menit kemudian, mengetuk pintu dan tersenyum. Ngopi pagi sama istri sendiri di ruang kerja, kayaknya termasuk privilege langka buat CEO sepertiku ya, godanya. Azelia tertawa pelan. Kalau kamu CEO-nya terus lembur terus, itu bukan privilege, itu harusnya peringatan buat HRD. Reno mendekat dan mencium keningnya. Kamu tahu aku nggak akan sanggup kerja bareng siapapun selain kamu, kan? Azelia menatap mata suaminya. Ada sesuatu yang hangat dalam cara Reno memperlakukannya. Meski kadang keras kepala dan terlalu idealis, Reno selalu menghargai pendapatnya. Mereka bisa berdebat di ruang rapat dan masih bisa bercanda di meja makan.
hubungan yang penuh kompromi, tapi juga dihiasi oleh prinsip yang kuat. Di ruang kantor mereka, karyawan melihat pasangan itu sebagai simbol kekompakan. Banyak yang kagum pada bagaimana mereka bisa menjalankan rumah tangga dan bisnis tanpa saling menenggelamkan satu sama lain. Tapi kehidupan yang tampak sempurna itu tidak membuat Azelia tinggi hati. Ia tetap turun tangan dalam banyak hal kecil, mendengarkan keluhan karyawan, menanggapi email klien sendiri, bahkan ikut membantu desain ulang proposal jika tim merasa buntu. Suatu malam setelah semua pekerjaan selesai, mereka pulang bersama. Di dalam mobil, Reno menyetir sementara Azelia mengamati lampu kota yang berkelebat di jendela. "Aku nggak pernah nyangka kita bakal sampai di titik ini," ucap Azelia pelan. "Dulu kita cuma punya printer bekas dan satu klien kecil." Reno meliriknya. "Tapi kita punya sesuatu yang lebih penting dari itu semua, Zel. Kamu yang bikin aku terus percaya bahwa semuanya mungkin." Azelia tersenyum. "Dan kamu yang bikin aku berani ambil risiko. Kita saling isi, ya?" "Saling isi, saling dorong, saling tahan juga kadang," sahut Reno dengan tawa kecil. Tak ada yang terasa ganjil. Tidak ada pertanda bahwa sesuatu buruk akan datang. Yang ada hanya rasa syukur dan bangga. Mereka telah melewati badai bersama, dan kini sedang menikmati hasilnya. Tapi begitulah hidup. Kadang saat kita terlalu sibuk melihat langit, kita lupa memeriksa tanah tempat kita berpijak. Dan kadang, gempa datang bukan dari luar, tapi dari dalam rumah yang kita bangun sendiri. Namun malam itu, Azelia tidak tahu apa-apa. Ia tidur dengan kepala bersandar di dada suaminya, percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa semuanya akan berubah. Segera, pagi itu, suasana kantor terasa sedikit berbeda. Bukan karena ada peristiwa besar, tetapi karena sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh hati seorang istri yang terlalu lama mengenal suaminya. Azelia duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer, tetapi pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Tangannya memainkan ujung pulpen tanpa sadar. Matanya melirik ke pintu ruang CEO di lantai atas. Biasanya, Reno selalu membuka hari dengan datang ke ruangnya, menyapa, atau sekadar mengobrol tentang strategi tim hari itu. Tapi sudah 3 hari ini, suaminya langsung naik ke ruangannya tanpa sepatah kata. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba berpikir positif. Mungkin Reno memang sedang stres, mungkin proyek baru dari klien luar negeri itu menyita waktunya. Tapi saat Azelia mencoba mengetuk pintu ruangannya, Reno hanya membuka sedikit pintu dan menjawab cepat, "Nanti aku turun, Zel. Aku lagi call penting." Tapi dari celah pintu, Azelia tidak melihat telepon di telinganya. Hanya Reno yang duduk sambil mengetik di laptop, dan senyuman kecil di wajahnya. Senyuman yang tidak ditujukan padanya. Azelia menarik napas dalam-dalam dan melangkah mundur. Ia tidak ingin berburuk sangka. Namun perasaan itu, kekosongan yang perlahan merambat di antara mereka, terasa makin nyata. Perubahan itu tidak datang dalam satu hari. Ia datang perlahan, seperti kabut yang menutupi pandangan sedikit demi sedikit. Reno mulai sering pulang malam dengan alasan rapat di luar. Azelia awalnya percaya. Ia tahu suaminya ambisius, dan sebagai CEO, tekanan di pundaknya lebih besar. Tapi ketika Reno mulai menolak makan malam bersama, mulai menolak diskusi mingguan tentang operasional perusahaan, dan yang paling menyakitkan, mulai menolak disentuh, Azelia mulai menggigit bibirnya sendiri. Ia masih berusaha keras menyelamatkan semuanya. "Ren, kamu nggak tidur duluan?" Tanya Azelia suatu malam saat ia keluar dari kamar mandi, mendapati suaminya masih menatap layar ponsel. "Ngantuk belum datang," jawab Reno tanpa menoleh. "Capek banget ya. Kalau kamu mau aku buatin teh, masih ada daun mint di dapur." "Enggak, Zel, aku cuman mau sendiri sebentar bisa?" Azelia mengangguk, meski hatinya mencelos. "Bisa," jawabnya pelan. Lalu ia masuk ke dalam selimut, memunggungi Reno, berusaha tidur meski tangisnya menetes diam-diam ke bantal. Di kantor, situasi mulai berubah. Reno mulai sering mengajak staf pemasaran baru, seorang perempuan muda bernama Maya, untuk ikut rapat penting yang biasanya selalu ia lakukan bersama Azelia. Maya memang cerdas, komunikatif, dan mudah bergaul, tapi ada yang membuat Azelia tidak nyaman. Cara Maya menatap Reno, cara ia tertawa terlalu lepas saat Reno bicara, dan bagaimana Reno kini lebih sering menyebut-nyebut nama Maya saat membicarakan strategi pemasaran. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ketika Azelia menyarankan sesuatu di rapat,
Reno mulai memotong, dan bahkan Reno pernah mengusir Azelia demi membela Maya. Dan ketika mereka beradu argumen, "Zel, aku rasa pendekatan kamu terlalu konservatif. Maya punya insight baru, lebih fresh. Kita coba metodenya dulu ya." Azelia terdiam. Dulu Reno selalu meminta pendapatnya, bahkan dalam hal-hal kecil. Kini, ia bahkan tak sempat menyelesaikan kalimat sebelum dipotong. Setelah rapat selesai, Azelia duduk diam di ruangannya. Ia menatap meja yang selama ini menjadi saksi perjuangannya. Meja yang dulu sering dijadikan tempat makan siang bersama Reno. Kini hanya penuh kertas dan laptop. Tanpa tawa, ia membuka folder lama di komputernya yang diberi nama Awal Revtech. Di sana, ada semua dokumen awal perusahaan, proposal pertama, nota pembelian laptop pertama, hingga foto-foto mereka saat baru menandatangani klien besar pertama kali. Semua tampak seperti mimpi yang dulu indah. Azelia mencoba tersenyum melihat foto mereka berdua di depan ruko kecil. Reno merangkulnya. Wajah mereka penuh debu tapi penuh semangat. "Kenapa semua ini berubah, Ren?" bisiknya lirih. Suatu sore, Azelia pulang lebih cepat dari kantor. Ia mengatakan kepada resepsionis bahwa ia kurang enak badan. Tapi bukan sakit yang membuatnya ingin pulang cepat. Ia hanya ingin memikirkan semuanya dengan tenang, sendiri. Namun sesampainya di rumah, ia mendapati satu hal yang membuat hatinya semakin hancur. Di meja ruang tamu, ada 2 gelas kopi yang masih hangat. Aroma vanila yang tak biasa ia buat memenuhi ruangan. Dan sebuah selendang merah tersampir di sandaran sofa. Bukan miliknya. Ia berjalan pelan ke dapur. Tidak ada siapa-siapa, ke kamar tidur, juga kosong. Tapi firasatnya tak salah. Ada seseorang yang datang ke rumah ini bersama Reno. Dan wanita itu bukan dirinya. Malamnya, saat Reno pulang, Azelia mencoba tenang. "Ren, tadi ada tamu ke rumah," tanyanya datar. Reno tampak sedikit terkejut, tapi cepat-cepat mengendalikan ekspresinya. "Cuma kolega dari kantor. Bahas kerjaan sebentar," jawabnya ringan. "Siapa? Kenapa tanya sampai begitu?" Reno mengernyit. "Cuma penasaran. Karena aku lihat ada selendang merah di sofa. Kayaknya bukan punyaku." Reno menghela napas panjang. "Zel, kamu terlalu mikir yang enggak-enggak. Itu Maya. Dia mampir sebentar karena ada file yang ketinggalan. Udah, jangan dibesar-besarkan." Azelia tidak menjawab. Ia hanya menatap mata suaminya. Untuk pertama kalinya ia melihat sesuatu di sana. Kebohongan. Sejak malam itu, Azelia tahu sesuatu sedang berubah. Dan perubahan itu tidak kecil. Ia masih diam. Ia masih bertahan. Tapi dalam diamnya, Azelia mulai menyusun kembali catatan hukum perusahaan mereka. Ia membuka ulang surat perjanjian pendirian Revtech yang mereka tanda tangani di awal pernikahan. Saat itu, mereka masih percaya satu sama lain. Semua hak dan saham dibagi setara, 50-50. Dan kini, satu-satunya hal yang membuat Azelia tetap kuat adalah itu. Ia punya hak, ia punya kekuatan. Ia hanya perlu waktu yang tepat. Waktu untuk membalas. Dengan tenang, dengan kepala tegak, pagi itu, langit Jakarta diselimuti mendung tebal. Awan kelabu menutupi sinar matahari, menciptakan suasana yang suram dan berat, seolah menjadi cerminan isi hati Azelia. Tapi hari itu, bukan kesedihan yang mendominasi dirinya. Ada sesuatu yang lain, ketenangan dingin, semacam keteguhan yang lahir dari luka yang sudah terlalu lama didiamkan. Ia duduk di ruang kerja pribadinya di rumah, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam. Penampilannya sederhana, tapi rapi dan kuat. Di hadapannya terhampar sejumlah dokumen yang dulu ia simpan rapat-rapat. Perjanjian pendirian Revtech, struktur saham, hak kepemilikan, dan surat-surat kontrak bisnis awal yang ditandatangani atas nama berdua, Reno Aksara dan Azelia Prameswari. Ia membaca ulang setiap lembaran dengan teliti, memperhatikan setiap pasal dan klausul. Dulu, ia dan Reno menandatangani ini dengan cinta dan harapan. Tapi hari ini, lembaran yang sama akan menjadi senjatanya. Di bagian bawah akta pendirian perusahaan itu tertulis dengan jelas. Kepemilikan dan hak pengambilan keputusan terbagi sama rata antara pendiri, yaitu Reno Aksara 50% dan Azelia Prameswari 50%, dengan hak veto penuh pada masing-masing pihak dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Tangan Azelia sedikit bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena ia menyadari betapa besar kuasa yang sebenarnya ia miliki.
Kuasa yang selama ini ia biarkan Reno pegang sepenuhnya, karena ia percaya. Tapi kepercayaan itu kini telah dihancurkan dengan begitu kejam. Kau tak tahu dengan siapa kau bermain, Reno, batinnya. 2 hari kemudian, Azelia menghubungi seorang pengacara yang dulu pernah membantu mereka mengurus legalitas saat perusahaan akan menerima investasi luar negeri. Namanya Pak Samuel. Pria paruh baya dengan reputasi cemerlang di bidang korporasi dan litigasi bisnis. Saat Azelia menjelaskan situasinya, Pak Samuel tidak terlihat kaget, tapi matanya menyipit penuh perhatian. Bu Azelia, katanya hati-hati. Anda sadar bahwa dengan dokumen ini, Anda bisa menggoyahkan seluruh struktur kepemimpinan Revtech? Azelia mengangguk tenang. Saya bukan hanya ingin menggoyahkan Pak Samuel. Saya ingin mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Semua yang saya bangun bersama Reno, sebelum dia lupa siapa yang dulu bersamanya dari nol. Pak Samuel menghela napas panjang. Saya akan bantu, tapi ini akan jadi panjang dan keras. Reno bukan pria sembarangan. Saya tahu, Pak. Tapi saya lebih mengenalnya dibanding siapapun. Dan saya juga tahu, dia bukan pria yang tahan menghadapi tekanan. Terutama kalau Maya yang dia lindungi bukan perempuan yang bisa bertahan saat badai datang. Pak Samuel tersenyum tipis. Anda sudah bersiap untuk pertempuran ini? Azelia mengangguk pelan, lalu menatap keluar jendela. Saya tidak akan memukul dengan emosi, Pak. Saya akan menunggu waktu yang tepat. Dan ketika saya bergerak, saya pastikan dia tidak punya ruang untuk bangkit kembali. Sementara itu, Reno semakin sibuk dengan urusan kantor yang ia jalankan seolah tanpa kehadiran Azelia. Ia makin terang-terangan membawa Maya ke berbagai pertemuan bisnis, bahkan mengatur agar Maya hadir dalam rapat dewan direksi sebagai asisten pribadi CEO. Padahal jabatan itu tidak tercantum di struktur organisasi. Azelia tidak menegurnya. Ia tetap datang ke kantor, tetap bekerja sebagaimana mestinya, seolah semuanya berjalan normal. Tapi di balik itu, ia mulai menyusun rencana besar. Ia mengatur pertemuan pribadi dengan para pemegang saham minoritas yang dulu mereka bantu ketika Revtech mulai tumbuh. Sebagian besar dari mereka masih berutang budi pada Azelia, ia yang dahulu mencarikan investor, membimbing keuangan, dan bahkan menjamin proyek-proyek awal dengan dana pribadi. Dalam pertemuan di sebuah ruang VIP hotel, Azelia membuka pembicaraan dengan tenang. Saya tahu Reno saat ini menjabat sebagai CEO, tapi saya ingin kalian tahu bahwa kepemilikan kami tetap setara. Dan saya tidak akan membiarkan perusahaan ini dikotori oleh hubungan pribadi yang mengganggu integritas bisnis kita. Salah satu pemegang saham, seorang pria tua yang dulu adalah investor pertama mereka, mengangguk penuh empati. Saya tidak buta, Zel. Saya tahu apa yang terjadi, dan terus terang saya kecewa. Kalau kau bergerak untuk mengambil alih, aku akan berdiri di belakangmu. Ucapan itu adalah awal dari gelombang dukungan yang ia butuhkan. Di malam yang sama, Azelia membuka laptop dan menulis email resmi kepada seluruh direksi dan dewan pengawas, meminta pertemuan khusus untuk membahas evaluasi kinerja CEO. Subjeknya sederhana, tapi menggelegar. Agenda rapat khusus, evaluasi kepemimpinan CEO Revtech. Ia tahu Reno akan marah besar. Tapi ia juga tahu saat surat itu masuk ke kotak masuk Reno, permainan mereka telah memasuki babak baru. Dan benar saja. Pukul 11 malam Reno membuka pintu kamar dengan kasar. Apa-apaan ini? Katanya sambil mengacungkan layar ponsel. Kamu ajukan evaluasi kinerja aku? Di depan dewan direksi? Kamu gila, Zel. Azelia menatapnya tenang. Duduk di tepi ranjang, ia tidak mengangkat suara, tidak marah. Yang gila itu orang yang pikir perusahaan ini miliknya sendiri. Aku punya hak yang sama, dan aku akan gunakan hakku. Ini karena Maya ya? Reno mendengus. Kamu cemburu? Kamu iri karena aku akhirnya menemukan orang yang punya visi segar? Azelia berdiri perlahan, menatap suaminya tepat di mata. Bukan, Ren. Ini karena kamu lupa bahwa perusahaan ini kita bangun dari garasi rumah orang tuaku. Dari uang tabungan nikah yang kita sisihkan untuk beli laptop dan meja kerja pertama. Tapi kamu sekarang berdiri seolah kamu sendirian yang hebat. Dan kamu pikir aku akan diam? Reno tertawa sinis. Kamu nggak akan bisa hancurin aku, Zel. Aku CEO. Kamu hanya istri yang nggak pernah berkembang. Ucapan itu menusuk, tapi tidak menggoyahkan Azelia. Ia tersenyum kecil. Kita lihat saja, Ren. Dalam waktu dekat, kamu akan tahu seperti apa rasanya dibuang oleh orang yang kamu remehkan. Hari rapat itu pun tiba.
Para pemegang saham dan dewan direksi duduk rapi di ruang pertemuan tertutup. Reno datang dengan percaya diri, Maya berada satu kursi di belakangnya. Tapi saat Azelia mulai mempresentasikan laporan kinerja, semua berubah. Ia membongkar semua pelanggaran. Dari keputusan sepihak tanpa persetujuan direksi, pengangkatan staf tanpa mekanisme resmi, hingga penggunaan aset perusahaan untuk keperluan pribadi. Semua disusun dengan rapi, lengkap dengan bukti. Beberapa direktur mulai mengangguk pelan, mata mereka berpindah dari Reno ke Azelia. Saat voting dilakukan, hasilnya bulat. CEO akan dicopot sementara untuk investigasi lanjutan. Reno terpaku di tempat duduknya. Wajahnya memucat. Maya berusaha menggenggam tangannya, tapi ia justru menepisnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reno melihat Azelia bukan hanya istri yang baik hati. Ia adalah partner bisnis yang cerdas dan musuh yang sangat berbahaya bila dikhianati. Hari itu langit kembali cerah. Awan-awan tipis bergerak malas di atas gedung tinggi Revtech Corp, tapi suasana di dalam kantor pusat perusahaan itu justru penuh ketegangan. Reno berjalan pelan di sepanjang koridor lantai eksekutif dengan kepala tertunduk. Langkahnya berat, berbeda dari biasanya saat ia berjalan dengan dada tegak dan mata yang menyorot percaya diri. Pagi ini, ia menerima surat resmi dari Dewan Direksi. Pemutusan sementara jabatan CEO hingga audit internal selesai dilakukan. Langkahnya terhenti di depan ruang kerjanya. Pintu yang selama ini ia buka dengan penuh kebanggaan kini tertutup rapat. Ada kertas kecil yang tertempel di permukaan kayu mengilat itu. Untuk sementara waktu, ruangan ini dikunci sesuai kebijakan internal. Harap menghubungi pihak legal untuk akses terbatas. Departemen Kepatuhan Hukum. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Azelia. Gumamnya pelan, hampir seperti mendesis. Sementara itu, di lantai yang sama tapi berbeda sisi, Azelia tengah duduk di ruang rapat dengan pengurus keuangan dan penasihat hukum. Di tangannya ada laporan keuangan 4 tahun terakhir. Semua dibuka, dianalisis, dan dibandingkan. Setiap keputusan sepihak Reno disorot, termasuk pengeluaran fiktif dan alokasi dana proyek yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Bu Azelia, ujar Andien, kepala keuangan, dengan nada hati-hati. Kami menemukan dana sebesar 2 miliar rupiah yang dialihkan ke rekening pribadi milik Maya Lestari. Azelia tidak kaget. Ia hanya tersenyum tipis. Dokumentasikan semuanya. Saya ingin setiap sen yang Reno selewengkan masuk ke dalam laporan final. Termasuk aset yang diberikan ke Maya? Tentu. Perusahaan ini bukan tempat main-main. Kalau mereka pikir bisa memperlakukan Revtech seperti rumah tangga rahasia, mereka salah besar. Di sisi lain kota, Reno duduk sendiri di kafe hotel yang dulu sering ia datangi bersama Maya. Kali ini Maya datang terlambat, 15 menit, 20, 30 menit. Akhirnya Maya muncul, mengenakan dress merah muda pucat dan kacamata hitam. Tapi tak seperti biasanya, wajahnya terlihat canggung. Maaf Ren, macet, katanya singkat. Reno menatapnya lekat-lekat. Kau tahu aku sudah tadi kantor, kan? Maya mengangguk perlahan. Ya, aku dengar dari orang-orang. Dan kamu tidak bertanya bagaimana keadaanku. Maya menghela napas dan menaruh tas kecilnya di meja. Ren, kita harus bicara. Aku dapat tawaran kerja dari perusahaan lain. Mereka minta aku mulai minggu depan. Reno mendadak dingin. Kau akan pergi? Bukan pergi, Ren. Aku hanya butuh masa depan yang jelas. Setelah kamu disuspend, banyak klien menarik diri. Aku harus pikirkan karirku juga. Reno tertawa getir. Jadi saat aku masih CEO, kau bersamaku. Tapi sekarang aku jatuh, kau tinggalin aku? Maya menunduk. Aku nggak bermaksud seperti itu. Tapi kau tetap melakukannya. Potong Reno, suaranya menegang. Kau tahu, dulu aku tinggalkan istriku untukmu. Dan sekarang, kau tinggalkan aku ketika aku bukan siapa-siapa. Maya berdiri. Aku tidak pernah minta kamu tinggalkan dia, Ren. Itu keputusanmu. Jangan bebankan semuanya padaku. Reno hanya bisa memandangi punggung Maya yang menjauh. Hatinya tercekat, dadanya sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan arti sepi yang sesungguhnya. 3 minggu berlalu sejak sidang evaluasi. Azelia semakin mantap mengatur langkah. Berdasarkan hasil audit lengkap, Dewan Direksi menyetujui Azelia sebagai pelaksana tugas CEO sampai keputusan final ditetapkan. Sebagai langkah awal, ia membentuk komite etika dan transparansi internal.
serta mengumumkan kebijakan baru bahwa semua pengeluaran harus mendapat persetujuan ganda. Ia juga memperkuat hubungan dengan klien besar yang sempat terguncang akibat kekacauan Reno. Dalam konferensi pers pertamanya sebagai CEO, Azealia berdiri di panggung dengan percaya diri. Mikrofon berada di depannya. Puluhan wartawan memandang ke arahnya. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pemimpin RevTech, tapi sebagai seseorang yang memperjuangkan prinsip integritas dan profesionalisme. RevTech bukan milik satu orang, tapi milik semua yang telah berjuang membangunnya dari nol. Tepuk tangan bergemuruh. Sejumlah investor yang dulu meragukan perusahaannya kini kembali berdiri di belakangnya. Di sebuah apartemen kecil yang jauh dari pusat kota, Reno duduk di lantai dengan wajah kusut. Semua yang ia banggakan dulu, kekuasaan, reputasi, wanita muda yang memujanya, telah menghilang. Ia membuka ponsel, membuka galeri foto. Foto-foto saat ia dan Azealia masih merintis, saat mereka hanya memiliki satu meja, 2 laptop bekas, dan semangat yang menyala. Azealia dengan rambut terikat, tersenyum sambil menggambar skema bisnis di papan tulis. Ia memejamkan mata. Air mata yang sejak lama tertahan akhirnya mengalir. "Emma Fonzel," bisiknya. "Aku lupa siapa kamu sebenarnya. Tapi semua sudah terlambat." Di kantor RevTech, Azealia berdiri di balkon ruang CEO yang dulu hanya bisa ia pandangi dari kejauhan. Angin sore menyapu wajahnya, membawa rasa tenang. Ia telah menuntaskan separuh dari apa yang ia niatkan. Tapi masih ada satu langkah lagi, perceraian. Ia membuka laptop, menulis surat elektronik kepada Reno. Subjeknya singkat tapi tajam. Perihal proses perceraian dan pembagian harta gonogini. Ia tak lagi ingin menjelaskan panjang lebar. Reno tahu alasannya. Azealia menutup laptopnya dan berdiri. Ia berjalan ke rak buku, mengambil buku yang dulu ia dan Reno tulis bersama. Buku panduan bisnis startup dari pengalaman pribadi mereka. Ia membuka halaman pertama, di sana tertulis. "Untuk Azealia, mitra hidup dan mitra perjuangan. Tanpamu, aku bukan siapa-siapa." Reno, ia menatap kata-kata itu lama, sebelum akhirnya menutup buku tersebut dan menaruhnya kembali. Karena kini, Azealia telah menjadi seseorang, meski tanpa Reno di sisinya. Reno duduk diam di atas kasur tipis di sudut kamar sempit, apartemen kontrakan yang bahkan tak layak disebut hunian. Dindingnya kusam, cat mengelupas, dan udara pengap menyatu dengan aroma lembab yang menyeruak dari sudut kamar mandi yang tak pernah benar-benar bersih. Hanya kipas angin tua yang berderit pelan di atas kepala, berputar malas seperti hidupnya kini. Di tangannya, sebuah mangkuk mie instan yang sudah dingin. Bukan karena ia tak lapar, tapi karena pikirannya melayang terlalu jauh. Jauh ke masa ketika semuanya masih sempurna. Saat ia dan Azealia duduk berdua di garasi kecil rumah kontrakan pertama mereka, menyusun ide bisnis RevTech dengan hanya satu laptop dan papan tulis seadanya. "Kita bangun ini bareng-bareng, Ren. Jadi nanti kalau kita sukses, ingat ya, kamu nggak sendiri." Suara Azealia terngiang di benaknya, begitu jernih, seakan waktu sedang bermain-main dengannya. Matanya mulai berkaca-kaca. Telepon genggamnya berbunyi. Bukan dering, hanya notifikasi email. Ia membuka dengan malas, dan langsung terpaku melihat subjek yang terpampang. "On perihal proses perceraian dan pembagian harta gonogini." Tangannya gemetar. Ia membuka isi emailnya, dan membaca kalimat demi kalimat dengan mata membulat. "Dengan surat ini, saya menyatakan keinginan saya untuk menyelesaikan urusan rumah tangga kita secara hukum. Segala dokumen akan dikirim melalui kuasa hukum saya dalam waktu dekat. Tidak ada yang perlu diperdebatkan, karena segala bentuk harta yang kita bangun bersama akan saya bagi sesuai dengan hukum. Saya hanya ingin menyelesaikan semuanya, agar masing-masing dari kita bisa melanjutkan hidup tanpa saling menyakiti lebih jauh." Email itu ditutup dengan satu kalimat yang menusuk jauh ke dalam hatinya. "Kan Tuma, saya tidak lagi melihatmu sebagai orang yang dulu pernah saya perjuangkan." Pagi berikutnya, Reno mencoba menghubungi Maya. Sekadar ingin bercerita. Sekadar ingin ada yang mendengarkan. Tapi nomor Maya sudah tak aktif. Ia mencoba mengirim pesan melalui media sosial, tapi pesannya tak pernah dibalas. Ia membuka akun LinkedIn Maya dan menemukan bahwa wanita itu telah bekerja di perusahaan teknologi besar di Singapura. Lebih parah lagi, Maya bahkan terlihat telah menjalin hubungan dengan pria lain, seorang manajer dari luar negeri. Foto mereka tertawa bersama di sebuah pantai membuat Reno merasa seolah-olah seluruh dadanya diremukkan. Maya telah meninggalkannya, sepenuhnya.
Di sisi lain, Azelia baru saja keluar dari ruang rapat. Ia disambut senyum hangat dari para direksi dan pemegang saham. Kinerjanya sebagai CEO baru telah membawa Revtech kembali ke jalur stabil, bahkan mulai menarik perhatian investor asing. Salah satu investor, Pak Alfon, menyalaminya dengan antusias. Bu Azelia, saya sempat ragu awalnya, tapi saya akui Anda luar biasa. Anda tidak hanya mengendalikan perusahaan ini, tapi juga membangunnya kembali dengan kehormatan. Azelia membalas senyumnya. Saya hanya ingin mengembalikan apa yang dulu pernah kami bangun bersama, Pak. Tapi kini dengan cara yang lebih bersih. Namun, di balik senyum itu, Azelia menyimpan gejolak perasaan yang rumit. Bukan karena masih mencintai Reno, melainkan karena luka yang ditorehkan pria itu terlalu dalam untuk sekadar dibiarkan hilang tanpa jejak. Ia mengingat semua malam tanpa tidur, tangisan dalam diam, dan saat-saat ia harus berpura-pura kuat di depan publik meski hatinya remuk. Reno mulai mencari pekerjaan, tapi namanya telah tercoreng. Beberapa HR perusahaan teknologi besar yang ia lamar bahkan langsung menolak begitu tahu siapa dia. Kasusnya di Revtech telah menjadi bahan pembicaraan di forum bisnis dan startup. Banyak menyebutnya sebagai contoh CEO yang menghancurkan kerajaan yang ia bangun sendiri. Ia sempat bekerja sebagai konsultan freelance, tapi bayaran yang ia terima jauh dari cukup. Bahkan, beberapa kali ia ditipu klien. Hidupnya makin terpuruk, dan rasa malu makin menekan dadanya setiap kali ia keluar rumah. Dulu ia selalu bangga mengenakan jas mahal dan arloji mewah. Kini ia hanya punya 2 kemeja lusuh dan celana yang warnanya mulai pudar. Suatu malam, ia berdiri di depan gedung Revtech, menatap lampu-lampu yang menyala dari lantai atas. Kantor itu dulu adalah dunianya. Kini hanya bisa ia pandangi dari luar pagar. Dari kejauhan, ia melihat Azelia keluar dari lobi utama. Wanita itu tampak anggun dengan jas kerja putih dan rambut digulung rapi. Beberapa staf memberi salam sopan padanya. Ia berjalan cepat ke arah mobil hitam yang menjemput. Reno tidak berani mendekat, hanya bisa menatap dari jauh. Wanita yang dulu pernah ia remehkan kini berdiri jauh di atasnya. Malam itu, Reno pulang ke apartemen sempitnya. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin kamar mandi. Kumisnya tumbuh tak teratur, kantung matanya membesar, dan kulitnya mulai kusam. Ia seperti tak mengenali dirinya sendiri. Ia duduk di lantai, membuka laptop tuanya, dan menulis email. Bukan permintaan maaf, bukan pembelaan diri, hanya satu pesan sederhana untuk Azelia. Unus, aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Kamu tidak akan pernah tahu betapa aku menyesal. Jika ada satu hal yang bisa kukatakan sekarang, itu adalah terima kasih karena pernah memperjuangkanku. Kamu benar. Aku bukan siapa-siapa tanpamu. Namun setelah menulisnya, ia tak pernah mengirimkan email itu. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Azelia telah melangkah terlalu jauh, dan dirinya kini hanyalah bayangan kelam dari masa lalu yang tak akan pernah bisa kembali. Di ruangan megah Grand Ballroom sebuah hotel bintang 5, cahaya lampu kristal memantul di gaun para undangan,
menciptakan kilauan elegan yang memukau. Para tamu undangan dari berbagai kalangan hadir, pebisnis, investor, politisi, hingga tokoh publik. Malam itu adalah malam penghargaan tahunan Women in Business Excellence Awards, dan nama Azelia tercantum sebagai penerima penghargaan tertinggi, Visionary Leader of the Year. Di atas panggung, Azelia berdiri anggun mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan. Wajahnya tenang, senyumnya lembut, dan sorot matanya teguh. Ia menatap hadirin yang berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Mikrofon di depannya menyala, dan ruangan perlahan hening saat ia mulai bicara. Saya tidak berdiri di sini karena saya sempurna. Saya berdiri di sini karena saya pernah jatuh dan memilih untuk bangkit. Suasana menjadi khidmat. Dulu, saya dan suami saya membangun sebuah perusahaan dari nol. Kami tidur hanya 3 jam sehari, membagi satu nasi bungkus berdua, dan menulis proposal dengan tangan gemetar karena takut ditolak. Tapi kami percaya satu hal, bahwa kerja keras dan komitmen akan membawa hasil. Namun di tengah jalan saya ditinggalkan, dibuang, dikhianati. Tidak hanya sebagai istri, tapi sebagai rekan seperjuangan. Sejenak ia berhenti. Banyak yang menunduk, beberapa bahkan menitikkan air mata. Saya sempat ingin menyerah, tapi saya memilih bangkit. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa saya bukan sekadar istri dari CEO. Saya adalah pencipta. Saya adalah pondasi dari perusahaan itu, dan saya bisa membangunnya kembali tanpa harus menjadi bayangan siapapun. Tepuk tangan menggema, berdiri, penuh hormat. Malam itu, Azelia bukan hanya seorang pemimpin bisnis. Ia adalah simbol ketegaran, simbol keberanian yang tak tergoyahkan. 3 minggu setelah penghargaan itu, Azelia kembali ke kantor barunya yang kini berada di pusat distrik bisnis utama. Revtech tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang. Ia mengakuisisi 2 perusahaan rintisan dan membuka divisi baru untuk pengembangan teknologi kesehatan berbasis AI. Investor asing berlomba-lomba menanamkan modal, dan media terus memberitakan sepak terjangnya. Di ruang kerjanya yang luas dan minimalis, ia duduk menatap papan timeline proyek besar yang akan diluncurkan tahun depan. Dalam diam, ia tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan atas seseorang, tapi senyum untuk dirinya sendiri. Ia bangga pada dirinya. Bangga karena tidak menyerah ketika ia dihancurkan oleh orang yang paling ia percaya. Seorang asisten mengetuk pintu. Maaf mengganggu, Bu. Ada yang ingin menemui Anda. Mengaku kenal secara pribadi. Azelia mengernyit. Siapa namanya? Asisten keamanan bilang namanya. Reno, Bu. Sejenak, dunia terasa diam. Nama itu, meski telah lama tidak disebutkan, tetap membawa rasa yang sulit dijelaskan. Tidak lagi menyakitkan. Hanya semacam kenangan pahit yang sudah lama dikubur, kini datang menampakkan diri di permukaan. Azelia menarik napas panjang. Bilang saya tidak bisa ditemui. Kalau dia ingin bicara, suruh dia kirim surat resmi lewat email. Asisten itu mengangguk, tak banyak tanya, lalu keluar. Dari jendela lantai 23, Azelia menatap ke bawah. Dan benar, di trotoar seberang jalan, ia melihat sosok pria kurus dengan ransel usang di punggung. Reno. Ia tidak tahu pasti apa yang pria itu rasakan. Tapi dari raut wajahnya yang kusut, langkahnya yang berat, dan sorot mata kosong yang menatap ke atas gedung, Azelia tahu, penyesalan itu nyata. Namun, ia tidak akan membiarkan simpati menuntunnya lagi. Ia telah terlalu banyak memberi maaf pada masa lalu. Kini ia hidup untuk masa depan. Di sisi lain kota, Reno berjalan gontai menyusuri jalan raya. Hujan turun perlahan, seperti menghina langkah-langkah terakhir harga dirinya yang tersisa. Jaket tipis yang ia kenakan tak cukup menahan dingin, dan sepatu tuanya mulai basah menembus kaus kaki. Ia berusaha keras melupakan wajah Azelia tadi. Tapi sosok wanita itu berdiri terlalu kokoh di dalam pikirannya. Dulu ia yang mendampingi saat Reno jatuh, kini ia berdiri di tempat tertinggi saat Reno terpuruk. Reno menumpang tidur di rumah kontrakan seorang teman lama. Di sana, ia membuka laptop dan mulai menulis lagi. Kali ini bukan untuk dikirim ke Azelia. Ia hanya ingin menuangkan isi hatinya yang penuh sesal. Aku tahu kamu tak butuh maafku. Aku tahu kamu telah hidup jauh lebih baik tanpa aku. Tapi aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Aku menyesal. Menyesal, telah lebih percaya pada seseorang yang baru datang.
dibandingkan wanita yang membangun segalanya bersamaku. Aku kehilanganmu. Aku kehilangan segalanya. Tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan diriku sendiri. Dan itu kutemukan saat melihatmu berdiri di atas panggung, bukan sebagai mantan istriku, tapi sebagai pemenang yang sebenarnya. Beberapa bulan berlalu, Revtech menjadi perusahaan teknologi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Azelia diundang menjadi pembicara internasional di konferensi teknologi global di Berlin. Ia tampil memukau di hadapan CEO dunia, menceritakan kisahnya bukan sebagai drama, tetapi sebagai pelajaran. Sementara itu, Reno bekerja sebagai tenaga freelance di sebuah coworking space kecil. Ia membantu startup pemula dengan sisa-sisa ilmu yang ia miliki. Tidak lagi gila harta, tidak lagi berbicara tentang dominasi pasar. Ia hanya ingin bertahan hidup, membayar sewa bulanan, dan makan 3 kali sehari. Setiap malam, ia masih menatap langit-langit kamar kosannya yang berlubang. Menunggu pagi, menunggu waktu menenggelamkan rasa bersalah yang tak kunjung reda. Suatu sore, Azelia pulang ke rumahnya. Rumah itu tidak megah, tapi hangat. Taman mungil di halamannya dipenuhi bunga lavender. Di ruang tengah, seekor kucing putih melingkar di sofa. Ia duduk sambil menyeduh teh, lalu mengambil buku harian lamanya. Saat membuka halaman pertama, ia membaca kalimat yang dulu ia tulis ketika Revtech pertama kali didirikan. Aku percaya pada cinta dan kerja keras. Jika suatu hari aku gagal, itu karena aku percaya terlalu dalam. Tapi aku tak akan pernah menyesal. Kini, ia membaca kalimat itu dengan senyum lebar. Ia tidak gagal. Ia hanya diuji, dan ia menang. Azelia tak pernah membalas surat Reno. Ia tak perlu. Karena hidupnya telah menjadi jawaban paling keras untuk segala bentuk pengkhianatan. Hari itu hujan turun seperti pertanda dari langit, lebat, kelabu, dan dingin. Gedung tua yang kini digunakan sebagai coworking space tampak semakin kusam di bawah langit muram. Reno duduk di dekat jendela, menatap gerimis yang jatuh tanpa suara, serupa dengan sisa-sisa hidupnya yang perlahan luruh. Tangannya memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Pikirannya mengambang, terseret kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Azelia. 3 tahun telah berlalu sejak Revtech jatuh ke tangan wanita itu. Wanita yang dulu ia sebut istrinya, rekan perjuangannya, pendamping hidupnya. Dan sejak saat itu pula, hidup Reno berubah drastis. Ia kehilangan semua, kekuasaan, reputasi, uang, dan wanita yang pernah ia pilih di atas Azelia, Clara. Clara yang dulu ia gila-gilai kini telah menghilang, meninggalkannya begitu perusahaan kolaps dan rekeningnya mengering. Mereka dulu tinggal di apartemen mewah, tapi saat itu semua habis, Clara pergi tanpa sepatah kata pun. Reno tak menyangka perempuan yang dulu ia bela mati-matian justru menjadi yang pertama membuangnya. Kini, hidup Reno adalah rutinitas muram. Ia membantu startup kecil sebagai konsultan lepas, tapi gajinya tidak menentu. Kadang cukup untuk makan, kadang hanya cukup untuk mengisi pulsa. Bahkan, hutang menumpuk di beberapa tempat. Reno tak pernah menyangka ia akan merasakan lapar seperti dulu saat ia dan Azelia masih berjuang dari nol. Bedanya kini ia sendiri, sepi. Hari itu ia mendapat undangan menghadiri konferensi kecil tentang teknologi digital dan startup yang diadakan di pusat konvensi kota. Ia tak ingin datang, tapi seseorang dari penyelenggara memintanya hadir sebagai pembicara tamu berdasarkan kontribusinya di masa lalu. Ia datang dengan setelan sederhana, jas lama yang bagian siku-sikunya sudah mulai menipis. Tak banyak orang mengenalinya. Dunia telah berubah. Ia telah menjadi sisa dari masa lalu yang tak penting lagi. Namun saat sesi utama dimulai, Reno terpaku. Di atas panggung berdiri seorang wanita yang tidak mungkin ia lupakan. Azelia. Ia tampak lebih tenang, dewasa, dan semakin berwibawa. Wajahnya bersinar, bukan karena riasan, tapi karena keyakinan dan kepercayaan diri. Ia bicara dengan lantang tentang pentingnya integritas dalam membangun perusahaan. Kata-katanya tajam tapi hangat, lugas namun menggugah. Dan yang membuat dada Reno bergetar adalah kalimat terakhirnya. Jangan pernah menukar orang yang bersamamu saat kamu belum punya apa-apa, demi orang yang datang ketika kamu sudah punya segalanya. Karena saat segalanya hilang, kamu akan tahu siapa yang benar-benar ada untukmu. Tepuk tangan menggema. Reno membeku di tempat duduknya.
Kalimat itu menghujam ke dalam lubuk hatinya seperti anak panah yang dipanaskan dengan api penyesalan. Setelah acara selesai, Reno nekat menunggu di area lobi. Ia tahu Azelia akan lewat, dan ia tahu ini mungkin kesempatan terakhirnya. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, Azelia keluar dari ruang konferensi. Ia mengenakan mantel putih dan syal abu-abu, anggun seperti biasa. Ia berjalan dengan langkah tenang, diapit dua asistennya. Reno melangkah maju. Azelia, langkah wanita itu terhenti. Ia menoleh. Matanya menangkap sosok Reno yang kini tampak asing. Lebih tua, lebih tirus, dan lebih lemah dari terakhir kali ia lihat. Azelia tidak mengatakan apa-apa. Ia menatapnya dalam-dalam. Tenang namun dingin. Reno merasa seperti anak kecil yang tertangkap sedang mencuri. Aku hanya ingin minta waktu sebentar. Reno memulai, suaranya berat. Asisten Azelia hendak mencegah, tapi wanita itu mengangkat tangan pelan. Tidak apa-apa, aku akan bicara sebentar. Mereka melangkah ke pojok kafe yang sepi di lobi. Reno menarik kursi dan duduk, sementara Azelia duduk di hadapannya, menyilangkan kaki. Sorot matanya penuh kendali, tak ada sedikit pun amarah, tapi juga tak ada belas kasih. Terima kasih, karena masih bersedia bicara. Reno berkata pelan. Aku tahu aku bukan siapa-siapa sekarang. Tapi aku harus katakan, aku menyesal. Azelia diam. Aku salah karena telah membela Clara. Aku salah karena mengusirmu dari perusahaan yang kita bangun bersama. Aku salah karena merasa sudah cukup hebat untuk menginjakmu. Aku pikir saat itu, aku pantas dapat yang lebih. Tapi ternyata, aku kehilangan satu-satunya yang berharga dalam hidupku. Masih tak ada respons dari Azelia. Ia hanya menatap Reno dengan mata yang tak lagi terluka. Itu yang membuat Reno makin hancur, karena Azelia bahkan sudah tidak marah. Ia hanya selesai. Clara meninggalkanku, Reno melanjutkan, suara gemetar. Aku kehilangan semua, dan tiap malam aku berpikir, andai aku tak berubah saat kita sudah punya semuanya, mungkin aku masih bisa memelukmu setiap pagi. Azelia akhirnya bicara. Suaranya lembut, namun tegas. Reno, kamu tidak kehilangan aku saat kamu miskin. Kamu kehilangan aku karena kamu memilih untuk kehilangan aku. Aku tidak pergi, kamu yang mengusir. Reno menunduk, matanya memerah. Apakah ada kesempatan untuk kita bicara lagi, mulai dari nol lagi? Seketika Azelia tersenyum kecil. Bukan senyum manis, melainkan senyum lelah yang telah melalui badai dan tak ingin kembali ke titik awal. Tidak, Reno. Kesempatan itu sudah aku kubur bersama luka-luka yang kamu tinggalkan. Aku sudah sembuh. Dan hidupku tidak lagi berisi ruang untuk orang yang pernah menyia-nyiakan aku. Ia berdiri. Kamu bisa bertobat. Kamu bisa memperbaiki hidupmu. Tapi jangan pernah berharap aku akan kembali. Aku sudah terlalu jauh berjalan ke depan untuk kembali ke tempat di mana aku pernah ditinggalkan. Reno terdiam. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut menangis bersamanya. Azelia meninggalkan kafe itu dengan langkah pasti. Reno hanya bisa menatap punggung wanita yang pernah ia miliki, lalu ia sia-siakan. Dan kini, ia tahu bahwa penyesalan itu datang terlambat, dan tidak semua luka bisa disembuhkan oleh air mata. 2 minggu telah berlalu sejak pertemuan singkat di kafe konferensi itu. Bagi Azelia, itu hanyalah penutup terakhir dari kisah panjang yang telah selesai. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, hanya pemahaman bahwa tak semua yang pernah rusak harus diperbaiki, apalagi jika perbaikannya justru membuat dirinya mundur ke titik luka lama. Kini, Azelia menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang tak lagi dibayangi masa lalu. Ia tidak hanya menjadi CEO dari RevTech, tetapi telah mengembangkan sayap ke berbagai bidang. Investasi digital, agrikultur modern, hingga ke proyek-proyek teknologi ramah lingkungan di Asia Tenggara. Ia kini menjadi nama besar yang tak sekadar dikenal karena perusahaan yang diambil alih, tapi karena kemampuannya mengubah reruntuhan menjadi istana. Pagi itu, Azelia tiba di Bandara Internasional untuk terbang ke Jepang, menghadiri Forum Ekonomi Asia sebagai pembicara utama. Di belakangnya, 2 asistennya sibuk mengecek dokumen dan agenda. Namun, yang paling menonjol dari rombongan itu adalah caranya melangkah, tenang, percaya diri, dan bebas. Dalam pesawat kelas bisnis, Azelia duduk di dekat jendela. Ia membuka laptopnya,
mengecek laporan harian perusahaan. Di antara halaman-halaman laporan itu, ada satu file pribadi berjudul Revtech, tahun awal. Ia sempat berhenti di file itu, matanya terfokus pada foto lama. Ia dan Reno berdiri di depan ruko kecil yang dulu jadi kantor pertama mereka. Wajahnya tersenyum kecil, tapi tak ada getaran sentimental. Hanya rasa syukur bahwa kini ia tak lagi berdiri di samping pria yang menyia-nyiakannya. Pria yang memilih menukar kesetiaan dengan nafsu sesaat. Di sisi lain kota, Reno menjalani pagi yang jauh berbeda. Ia kini tinggal di rumah petak sewaan, jauh dari kemewahan yang dulu ia kenal. Di tangannya hanya ada ponsel tua dan selembar CV yang ia kirim ke beberapa perusahaan kecil untuk melamar sebagai staf junior. Ia bekerja paruh waktu sebagai admin freelance di startup lokal. Gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk makan dan bayar listrik. Kadang, malam hari ia menjadi sopir online agar bisa menambah penghasilan. Semua dilakukan dalam diam, tanpa keluhan, tapi juga tanpa arah. Sejak pertemuan terakhir dengan Azelia, Reno merasa hidupnya seperti palu yang menimpa dirinya perlahan, namun pasti. Ia tidak marah pada Azelia. Bahkan, ia merasa beruntung wanita itu masih sudi mendengarnya saat itu. Tapi sejak hari itu pula, ia sadar. Azelia tak akan kembali. Yang membuat Reno makin sakit, bukanlah kemiskinan, melainkan kehampaan. Ia kini mengerti betapa besar kesalahan yang telah ia buat. Saat itu, ia kira cinta itu bergantung pada kenyamanan. Ia tak sadar, cinta sejati justru tumbuh dalam perjuangan, bukan dalam pesta. Maya? Wanita itu hanya bertahan selama Reno masih bergelimang kemewahan. Begitu dana rekening mengering, Clara pergi, bahkan membawa sisa-sisa uangnya tanpa permisi. Reno sempat mencarinya, tapi tak pernah menemukan jejak lagi. Entah sudah menikah dengan siapa, entah sudah berada di mana. Azelia tiba di Tokyo pada sore hari. Ia disambut delegasi dari pemerintah Jepang dan tim dari perusahaan mitranya. Forum ekonomi itu bukan sekadar ajang bicara, tapi kesempatan menandatangani kerjasama besar untuk proyek energi terbarukan. Dalam pidatonya, Azelia tidak hanya membahas keuntungan. Ia berbicara tentang pengalaman personal, bagaimana pengkhianatan bisa menjadi batu loncatan, bagaimana kehancuran bisa menjadi pondasi baru. Tanpa menyebut nama, ia menceritakan kisahnya, tentang cinta, tentang usaha, tentang penolakan, dan tentang bangkit dengan kepala tegak. Setelah pidatonya usai, media Jepang langsung meliput. Ia menjadi pusat perhatian. Sorot kamera, mikrofon, dan permintaan wawancara datang bertubi-tubi. Tapi Azelia tetap tenang. Ia menjawab semua dengan wibawa. Ia kini adalah simbol perempuan yang tak hanya bertahan, tapi menang dengan elegan. Di malam yang sama, di tanah air, Reno menyusuri jalan kota sebagai sopir online. Seorang penumpang yang mabuk muntah di kursinya. Ia membersihkan sendiri dengan tisu seadanya, menahan rasa kesal dan lelah. Sambil duduk di pinggir jalan, ia membuka ponsel dan tanpa sadar membuka media sosial. Salah satu berita trending. CEO Azelia Aditama tanda tangani kerjasama energi terbarukan terbesar di Asia. Disertai foto Azelia yang mengenakan setelan putih dengan senyum penuh kemenangan. Reno menatap layar lama sekali. Matanya berkaca. Ia menghela napas panjang, lalu menutup ponsel itu. Malam semakin larut. Hujan rintik mulai turun. Ia menyalakan mesin mobil dan melanjutkan perjalanan, mengantar penumpang lain menuju tempat yang bukan miliknya. Ia tahu, hidup ini sudah tak bisa diulang. Ia tahu, jalan mereka kini telah berbeda. Dan dalam kesunyian yang paling dalam, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku kehilangan permata demi batu yang tak berharga. Azelia kembali ke Indonesia seminggu kemudian. Ia berdiri di balkon rumah barunya, rumah yang ia beli dari hasil kerja kerasnya sendiri. Di tangannya secangkir teh hangat. Angin sore berhembus pelan. Ia tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia bisa memaafkan, bukan untuk Reno, tapi untuk dirinya sendiri. Ia tidak lagi marah, tidak lagi terluka, dan tidak lagi berharap apapun dari masa lalu, karena kini jalannya adalah tentang masa depan. Dan masa depannya tak lagi memiliki ruang untuk penyesalan. Reno menatap layar ponselnya yang retak di bagian pojok kanan bawah. Foto Azelia yang baru saja tampil di berita online masih terpampang jelas. Senyum perempuan itu memancarkan kekuatan dan ketegasan yang tak ia kenali dulu. Dulu,
Ia mengenal Azelia sebagai istri yang selalu menunduk, mengikuti langkahnya tanpa banyak bertanya, berdiri di belakangnya, bukan di samping. Kini, perempuan itu berdiri sendiri, tegak, dihormati, dan disegani. Di kamar petak yang ia sewa bulanan, Reno duduk di kasur tipis yang sudah melengkung. Dinding kamar berwarna kusam dengan tambalan bekas air rembesan dari loteng. Udara malam ini dingin, tapi tubuhnya justru berkeringat. Bukan karena cuaca, tapi karena pikiran yang terus berputar tanpa henti. Sudah 2 bulan sejak ia kehilangan rumah. Satu-satunya mobil mewah yang ia miliki telah disita leasing karena gagal bayar cicilan. Tabungannya ludes. Proyek-proyek yang dulu ia jalankan kini sudah tidak relevan tanpa koneksi, tanpa kredibilitas, dan terlebih lagi, tanpa Azelia. Orang-orang di industri mengenalnya bukan karena ia hebat, tapi karena ia adalah suami dari Azelia. Dulu ia menolak pengakuan itu. Ia ingin dikenal karena dirinya sendiri. Ia tidak menyadari bahwa pondasi yang menopangnya selama ini adalah perempuan yang kini telah pergi. Bukan secara fisik saja, tetapi juga dari hidupnya, dari hatinya. Pagi itu, Reno bangun dengan semangat semu. Ia sudah melamar di 7 perusahaan selama 2 minggu terakhir. Semuanya menolak. Bukan karena ijazahnya, tapi karena reputasi buruk yang menyebar setelah perebutan Revtech dulu. Banyak yang tahu bahwa ia dikeluarkan dari perusahaan sendiri karena masalah pribadi yang membusuk hingga ke media sosial. Tak ada yang ingin menampung mantan eksekutif yang tumbang karena skandal. Ia mencoba menjalankan usaha kecil, jualan barang elektronik second secara online. Tapi kompetisi terlalu sengit dan Reno tidak punya modal cukup untuk bertahan. Hanya dalam 3 minggu, ia merugi. Beberapa pelanggan bahkan menuduhnya menipu karena barang rusak. Uang terakhir yang ia miliki habis untuk membayar kontrakan bulan ini dan menyambung kuota internet. Bahkan makan pun kini harus dikurangi. 2 kali sehari, kadang hanya sekali. Di tengah keterpurukan itu, Reno mencoba menghubungi Clara. Pesan WhatsApp yang ia kirim tidak pernah dibaca. Instagram Maya pun kini dikunci. Terakhir yang ia tahu, wanita itu tinggal di apartemen baru bersama seseorang yang disebut-sebut sebagai anak konglomerat baru di sektor e-commerce. Reno hanya bisa tertawa getir. Ia tahu, ia sudah kehilangan semuanya. Ia duduk di depan meja kecil yang menjadi satu-satunya perabot layak di kamarnya. Di atasnya, 1 map berisi sertifikat nikah dan sebuah dokumen perceraian. Ia belum sempat menandatangani berkas itu. Hatinya masih ragu. Bukan karena cinta, tetapi karena ketakutan akan kehilangan satu-satunya bukti bahwa ia pernah berharga bagi seseorang seperti Azelia. Tapi hari itu dia tahu, semuanya harus selesai. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani dokumen itu. Di sisi lain kota, Azelia sedang menghadiri peresmian gedung baru Rev Green, perusahaan startup energi ramah lingkungan milik anak perusahaannya. Ia berdiri di panggung utama bersama wali kota dan menteri energi. Sinar kamera menyambutnya. Para pemuda dan pemudi muda memandangnya sebagai inspirasi. Ia berdiri, bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai tokoh besar. Setelah acara, ia masuk ke ruang VIP untuk beristirahat sebentar. Di sana, asistennya menyodorkan 1 amplop coklat berisi salinan berkas perceraian dari pengadilan. Azelia membuka amplop itu perlahan. Matanya menangkap tanda tangan Reno di halaman terakhir. Ia menarik napas panjang. Rasanya hampa, tapi ringan. Seperti beban yang akhirnya diturunkan dari pundaknya. Sudah selesai, gumamnya pelan. Tak ada air mata, tak ada amarah. Yang ada hanya kelegaan. Hari itu juga, ia mengirim pesan ke Reno. Singkat, tapi penuh makna. Terima kasih sudah menandatangani. Aku mendoakan kamu bisa bangkit lagi, meski bukan bersamaku. Reno membaca pesan itu malam harinya. Ia menangis diam-diam. Bukan karena putus cinta, tapi karena kesadaran bahwa ia telah membuang satu-satunya orang yang mencintainya tulus, yang berdiri bersamanya dari nol, bahkan ketika dirinya tidak berharga bagi siapapun. Kini ia benar-benar sendiri. Waktu terus berjalan. Azelia semakin dikenal. Ia menjadi mentor di berbagai acara perempuan pemimpin, mendirikan yayasan untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dan menjadikan kisah hidupnya sebagai inspirasi untuk bangkit. Ia menolak banyak lamaran cinta dari pria-pria sukses. Bukan karena hatinya tertutup, tapi karena ia memilih mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Ia belajar bahwa cinta yang benar tidak menyakitkan.
Dan ketika saatnya tiba, ia yakin akan ada pria yang bisa menghargai perempuan sekuat dirinya. Reno, ia masih bertahan di rumah kontrakan. Kini bekerja sebagai tenaga lepas mengetik data untuk perusahaan ekspedisi. Ia hidup sederhana, tapi setiap malam ia tidur dengan satu penyesalan besar. Setiap kali ia melihat ke cermin, ia tak lagi melihat pria sukses. Yang ia lihat hanyalah seorang pria yang kehilangan permata karena lebih memilih kerikil yang berkilau sesaat. Dan itu adalah luka yang tak pernah sembuh. Malam itu hujan turun deras. Rintiknya menabrak genteng rumah kontrakan Reno, menciptakan denting-denting kecil yang berirama. Tapi bagi Reno suara itu tak lebih dari pengingat bahwa malam akan kembali panjang dan sunyi. Ia duduk di dekat jendela, menatap keluar ke jalanan basah yang sepi. Di tangannya, secangkir kopi instan yang tak lagi hangat. Di benaknya, hanya satu hal, masa lalu. Tanpa ia minta, kenangan itu datang sendiri. Kenangan tentang Azelia, tentang mereka berdua saat masih menjadi pasangan yang tak punya apa-apa, kecuali cinta dan mimpi besar. Dulu mereka menempati kos kecil di daerah Depok. Uang mereka cukup hanya untuk makan sekali sehari, dan sebagian besar dipakai untuk membayar domain situs dan jasa pengembang yang membantu membangun prototipe pertama platform RevTech. Azelia lah yang mengusulkan ide perusahaan. Ia melihat celah di pasar teknologi lokal yang belum menyentuh UMKM dengan baik. Ia membuat sketsa, menyusun proposal, dan mempresentasikannya di kafe-kafe kecil, mengajak investor dari komunitas digital kecil. Reno yang saat itu baru resign dari pekerjaannya sebagai analis di perusahaan rintisan, tak yakin. Tapi Azelia tak gentar. Dia percaya. Kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi? Kamu sendiri yang bilang, dunia ini bukan buat orang yang cuma bisa nunggu. Ujar Azelia kala itu, suaranya lembut, tapi matanya penuh api. Itu kalimat yang membuat Reno jatuh cinta padanya lebih dalam. Setiap hari, Azelia bangun paling pagi, membuatkan kopi, lalu langsung duduk di depan laptop. Ia menyusun presentasi, menghubungi orang-orang, belajar digital marketing dari nol, sambil sesekali mengisi survei online demi menambah uang makan mereka. Reno bekerja di sisi teknis, tapi hanya bisa maksimal karena Azelia selalu mendorongnya, meyakinkannya, memberi semangat saat ia hampir menyerah. Kini, saat Reno menatap dinding kamar kontrakannya, ia sadar satu hal yang dulu ia abaikan. Azelia adalah pondasi di balik segala kesuksesannya, dan ia menghancurkan pondasi itu dengan tangannya sendiri. Ia mengingat momen saat RevTech mendapat pendanaan pertamanya. Itu adalah hari paling membahagiakan dalam hidup mereka. Mereka merayakannya hanya dengan makan nasi goreng dan es teh manis di warung kaki lima. Tapi senyum Azelia malam itu begitu tulus, seperti anak kecil yang diberi hadiah besar. Kita belum kaya, tapi aku yakin kita akan sampai ke sana. Yang penting kita tetap sejalan ya, katanya sambil menggenggam tangan Reno. Reno mengangguk saat itu, dan sungguh ia percaya. Tapi waktu berjalan, kesuksesan perlahan mengaburkan pandangannya. Saat RevTech mulai dikenal, saat media mulai menyoroti namanya, saat undangan seminar dan penghargaan datang bertubi-tubi, Reno merasa dirinya penting.
Ia mulai merasa bahwa ialah tokoh utama di balik semuanya. Bahwa Azelia hanya pendamping, bukan rekan, bukan fondasi. Ia mulai jarang pulang. Mulai sibuk dengan relasi-relasi baru. Dan di antara wajah-wajah baru itu, muncullah Clara, wanita yang datang sebagai konsultan luar, pandai bicara, licin, dan selalu memuja-muja Reno di depan publik. Tanpa kamu, RevTech nggak akan seperti sekarang. Ide bisa datang dari siapa saja, tapi eksekusi, itu kamu, Ren. Kata-kata itu merasuk, seperti racun yang mengaburkan akal sehat. Azelia tetap tenang. Ia tidak banyak menuntut. Ia tetap bekerja keras di belakang layar, membenahi sistem, mengatur keuangan, memastikan operasional berjalan. Tapi Reno semakin menjauh. Ia mulai menganggap Azelia ketinggalan zaman, tidak selevel dengan citra CEO yang kini ia bangun. Hingga malam itu datang. Malam saat Azelia datang ke kantor membawa makan malam, hanya untuk mendapati Reno dan Clara sedang duduk berdua di ruang rapat, lampu temaram, terlalu dekat untuk hubungan profesional. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan bungkusan makan di atas meja, menatap Reno tanpa air mata, lalu pergi. Reno seharusnya sadar saat itu. Tapi ia malah membela Clara, menuduh Azelia cemburu buta, terlalu posesif, terlalu emosional. Dan puncaknya, ketika di depan semua staf, ia memarahi Azelia karena mencampuri urusan manajemen. Ia lupa bahwa Azelia bukan hanya istrinya, tapi juga co-founder yang sama-sama berdarah-darah membangun RevTech. Hari itu, ia mengusir Azelia dari ruang rapat. Hari itu pula, segalanya berubah. Kini, Reno menyesap kopi hambar itu dan merasakan pahit yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa minuman. Hari-hari berlalu. Reno semakin tenggelam dalam rutinitas kosong. Ia mulai menulis, bukan untuk publikasi, tapi untuk dirinya sendiri. Setiap malam ia menuangkan isi pikirannya ke dalam catatan digital yang ia beri judul, Kehilangan yang Kuciptakan Sendiri. Di salah satu tulisannya ia menulis, mungkin aku tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah punya Azelia lagi. Tapi jika tulisan ini suatu hari sampai padanya, aku hanya ingin bilang, maaf, aku tak pernah mencintai Maya. Aku hanya terbuai oleh gemerlap yang palsu dan kehilangan cahaya yang sesungguhnya. Sementara itu, Azelia sedang mempersiapkan peluncuran program mentorship untuk perempuan muda di bidang teknologi. Ia menggandeng banyak tokoh penting, bahkan beberapa nama dari luar negeri yang siap mendukung visinya. Dalam suatu wawancara, seorang jurnalis bertanya, "Kalau boleh tahu, pelajaran apa yang paling besar dari pengalaman Anda sebagai pendiri RevTech?" Azelia tersenyum, lalu menjawab, "Jangan pernah membiarkan cinta membuatmu kehilangan harga diri. Dan jangan pernah mengorbankan dirimu untuk orang yang tak melihat nilai dirimu." Jawaban itu viral. Dijadikan kutipan oleh banyak media. Reno menonton wawancara itu di ponselnya. Ia tersenyum pahit. Kata-kata itu bukan hanya untuk publik, tapi seperti ditujukan padanya. Langsung ke hatinya. Dan itu menyakitkan, tapi benar. Sudah lebih dari 6 bulan sejak Reno kehilangan segalanya. Istrinya, perusahaannya, reputasinya, dan bahkan rasa percaya diri yang dulu menjadi kebanggaannya. Dalam waktu singkat, dunia yang ia bangun dengan penuh ambisi dan ketamakan runtuh seperti istana pasir yang diterpa gelombang pasang. Sementara Azelia berdiri tegak di puncak RevTech yang kini menjadi simbol keberhasilan perempuan dalam dunia bisnis teknologi, Reno terjerat dalam lingkaran hidup yang bahkan ia sendiri enggan mengakuinya sebagai miliknya. Ia kini bekerja serabutan, mengajar kursus coding online dengan bayaran seadanya, menyusun presentasi startup untuk mahasiswa yang ingin pitching ke investor, dan kadang-kadang membantu memperbaiki perangkat komputer milik tetangga kontrakannya. Bukan pekerjaan hina, tapi juga bukan hidup yang pernah ia bayangkan untuk dirinya. Ironisnya, rumah kontrakan sederhana itu berdiri tak jauh dari kantor pusat RevTech yang megah menjulang, gedung yang dulunya ia bayangkan akan menjadi mahakaryanya, tempat ia membangun warisan. Tapi kini, tiap kali ia melintas di depannya, dadanya sesak. Bukan karena iri, bukan karena cemburu, tapi karena menyesal setengah mati, telah menghancurkan segalanya dengan tangannya sendiri. Lebih menyakitkan lagi, Maya telah pergi. Ia pergi tanpa pamit, tanpa penjelasan. Hanya meninggalkan secarik catatan yang ditulis buru-buru di atas meja. "Aku tidak pernah mencintaimu. Kamu hanya pijakan. Dan kini kamu bukan siapa-siapa. Aku tidak akan ikut tenggelam bersamamu."
Reno memandangi tulisan itu selama berhari-hari. Tak sanggup membuangnya, seolah itu adalah pengingat tentang kebodohan yang ia pelihara terlalu lama. Seolah itu adalah pukulan terakhir dari karma yang akhirnya datang menagih utang. Di kantor Revtech, suasana jauh berbeda. Azelia berdiri di panggung dalam sebuah konferensi besar bertajuk Women in Tech, Beyond Boundaries. Di hadapannya, ratusan perempuan muda duduk dengan penuh antusias, menatapnya sebagai sosok inspiratif. Ia mengenakan setelan blazer putih dengan celana panjang krem. Wajahnya tenang, suaranya mantap, dan sikapnya penuh karisma. Tak ada satupun tanda dari luka masa lalu di wajahnya. Ketika saya memulai perjalanan ini bersama seseorang yang dulu saya cintai, ujarnya, saya pikir cinta dan kerja keras adalah fondasi yang cukup. Tapi saya salah. Kita butuh kepercayaan. Kita butuh kesetaraan. Dan ketika itu tak lagi ada, maka pertarungan terbesar kita bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri, untuk tetap kuat, tetap waras, dan tetap melangkah. Tepuk tangan bergema setelah ia mengakhiri pidatonya. Namun di balik semua kesuksesan itu, Azelia tetap manusia biasa. Di balik malam-malam yang sepi, terkadang ia masih memutar kembali ingatan lama. Saat ia dan Reno membagi mie instan dalam mangkuk yang sama, saat mereka saling merangkul dalam hujan deras, dan saat Reno memeluknya dari belakang di dapur kecil, berkata bahwa ia tak bisa hidup tanpanya. Cinta itu pernah nyata. Tapi luka yang ditinggalkan juga tak bisa dihapus. Sementara itu, Reno duduk di bangku taman kecil di dekat Revtech. Ia telah bolak-balik ke sana beberapa hari, mencoba memberanikan diri untuk masuk, untuk bertemu Azelia, untuk mengatakan apa yang selama ini menyesakkan dadanya. Tapi tiap kali ia berdiri, langkahnya berhenti di gerbang. Apa aku pantas? Gumamnya. Apa dia mau mendengar suaraku? Akhirnya, hari itu ia tak kembali pulang. Ia memilih duduk di taman sampai malam. Ia menulis surat. Bukan karena berharap akan dimaafkan, tapi karena ia tahu, setidaknya Azelia pantas mendapatkan kejujuran, walau terlambat. Kepada Azelia, aku tak tahu apakah kamu akan membaca ini, atau apakah kamu mau membaca apapun dariku. Tapi jika surat ini sampai di tanganmu, biarlah aku menyampaikan apa yang seharusnya kukatakan sejak lama. Aku adalah pecundang. Aku tahu itu. Tapi dulu, aku adalah laki-laki yang mencintaimu dengan tulus. Saat kita membangun Revtech, saat kita tidur bergantian di depan laptop, saat kamu menjahit baju kerja sendiri karena tak mampu membeli yang baru, aku ada di sana. Dan aku bersyukur karena kamu adalah alasan semua itu bisa terjadi. Lalu datanglah kesuksesan. Dan aku berubah. Bukan karena aku ingin berubah, tapi karena aku memilih untuk buta. Maya tidak mencintaiku. Dia hanya mencintai citraku. Dan aku pun mencintai egoku sendiri. Aku mengorbankan kamu, orang yang sesungguhnya menopang semuanya. Dan kini, ketika semuanya runtuh, aku sadar satu hal. Aku kehilangan kamu. Bukan karena kamu pergi, tapi karena aku mengusirmu. Maaf, Zel. Maaf karena menyia-nyiakan kamu. Dan terima kasih, karena pernah percaya padaku. Salam, Reno. Surat itu tak ia kirimkan langsung. Ia menitipkannya pada resepsionis kantor Revtech dengan permohonan sederhana. Kalau boleh, sampaikan ini ke Bu Azelia. Tapi jika tidak bisa, tolong buang saja. Saya paham. Hari berganti. Seminggu berlalu. Hingga suatu siang ketika Reno sedang memperbaiki laptop tetangganya, ia mendengar ketukan di pintu. Saat dibuka, seorang kurir berdiri sambil menyerahkan amplop kecil berwarna putih. Tanpa nama pengirim. Hanya satu kalimat di dalamnya, tertulis tangan, dengan huruf yang sangat dikenalnya. Terima kasih sudah menulis. Aku harap kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Jangan lagi menyakiti siapapun, termasuk dirimu sendiri. Itu saja. Tapi bagi Reno, itu lebih dari cukup. 3 bulan telah berlalu sejak surat Reno diterima oleh Azelia. Waktu terus bergulir, dan kehidupan tak pernah berhenti menuntut siapapun untuk melanjutkan langkah, seberat apapun jejak masa lalu yang masih tertinggal di belakang. Hari itu langit Jakarta mendung, seolah ikut menyimpan segala perasaan yang menggantung. Di dalam ruang kantor Revtech yang lapang dan modern, Azelia berdiri menghadap jendela besar lantai 20 yang menyuguhkan panorama kota. Hujan tipis mulai turun, menciptakan irama sunyi di balik kaca. Tangannya memegang secangkir teh melati hangat, tapi pikirannya mengembara jauh ke masa lalu.
ke masa saat semuanya masih utuh. Sudah berapa kali ia menahan napas setiap kali mengingat wajah Reno. Sudah berapa malam ia berpikir, apa sebenarnya yang membuat cinta bisa berubah menjadi racun? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah mendapatkan jawaban pasti. Tapi ada satu hal yang Azelia yakini sekarang. Beberapa luka memang tidak harus disembuhkan. Cukup diterima dan dijadikan bagian dari perjalanan. Di sisi lain kota, Reno bangkit dari tidur tipisnya di kasur tipis kamar kontrakan. Ia sudah tak lagi mengeluh. Pekerjaan barunya sebagai pengajar kelas privat daring mulai menumbuhkan rasa percaya diri